Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebentar kita akan memulai ibadah online. Sebelum memulai ibadah online, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, mari kita ajak seluruh anggota keluarga untuk mengikuti ibadah online. Kedua, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, serta berpakaian rapi selayaknya kita beribadah di gereja. Ketiga, mari kita siapkan buku Alkitab dan beserta buku catatan, dan hindari segala aktivitas yang dapat mengganggu jalannya ibadah dengan men-silent ponsel Anda. Mari kita ikut memuji dan menyembah Tuhan dan mengikuti ibadah sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati.
Namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Ku tak dapat melihat atas kenyataan hidupku. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Kau yang ku sadar tak sempurna dapat aku miliki dalam hidupku. Hatiku percaya rencangamu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Memandang padamu, kau tuntun langkahku. Ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Kau ada untukku, Tuhan. Kau selalu
memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Kau ada untuk kami. Kau ada untukku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam kondisi apapun Tuhan Yesus, Kau tetap ada bersama kami. Kau tetap menuntun langkah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Semoga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang berbicara lewat hamba-Mu. Biarlah setiap apapun yang kami dengarkan ya Tuhan Yesus berasal daripada-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk tim praise dan worship yang telah melayani. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama mengucapkan Babel Prophetic terlebih dahulu. Saya ingin mengajak untuk mengangkat Alkitab sama-sama dan sama-sama kita ucapkan, aku percaya firman ini adalah berkuasa, aku percaya firman ini dapat mengubah seluruh hidupku, aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri, aku siap menerimanya dalam nama Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara semua yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita bertemu kembali pada kesempatan kali ini. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami, pakai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapa-Ku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapa-Ku. Tetapi firman yang tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang, itu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Maksud dari firman Tuhan adalah kita harus berjuang terus untuk melanjutkan visi dan misi Tuhan. Ketika kita berjuang, kita mempunyai tujuan supaya kita kuat dan terus maju di dalam Tuhan. Percaya akan penyertaannya ketika kita melakukan misi dan visi Tuhan. Yakin roh yang ada dalam kita akan menyertai setiap perjalanan kita. Dan roh itu berkuasa lebih
dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Ada beberapa hal yang kita akan pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu." Yang pertama adalah kita harus sadar bahwa kita adalah utusan Tuhan. Bagaimana dalam ayat ini dikatakan, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, kita bukan dari dunia, dikatakan dalam ayat ini. Melainkan aku yang telah memilih kamu dari dunia. Tetapi Tuhan Bapa Allah di surga yang telah memilih kita dari dunia ini. Jadi kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Kita adalah utusan Tuhan. Dunia yang kita tinggali saat ini adalah dunia di mana kita melakukan visi dan misi Tuhan sebagai utusan Tuhan. Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana Yesus memberikan perumpamaan bahwa dia adalah pokok anggur yang benar dan kita ada ranting-rantingnya. Kita harus tinggal di dalam dia. Kita harus tinggal di dalam firman-Nya. Kita harus melakukan segala perintah-perintahnya. Maka apapun yang kita minta dikatakan akan diberikan. Di dalam ayat selanjutnya bagaimana kita harus saling mengasihi. Karena dunia yang kita tinggali adalah dunia yang tidak mengerti tentang kasih Allah. Dunia yang membenci tentang Allah, kebenaran Allah. Dunia yang bertolak belakang dengan kebenaran. Jadi kita bukan berasal dari dunia ini, tetapi kita dipilih di dalam dunia ini menjadi utusan Allah. Kita berbeda dengan dunia ini karena kita dipilih oleh Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita berbeda dengan dunia ini, tentu gaya hidup kita, karakter kita harus berbeda dengan orang lain yang tidak mengenal Tuhan. Ketika kita ikut Tuhan, apakah kita sama serupa tindakan kita seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Kalau kita memang dipilih oleh Tuhan, fokus kita tidak kepada hal-hal yang ada di dunia ini. Kita punya fokus yang lebih baik lagi ke depan, tentang masa depan, kerohanian kita, tentang kerajaan surga. Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah dunia ini karena kita punya visi dan misi yang luar biasa untuk kerajaan surga. Kita harus sadar bahwa kita berbeda dengan orang-orang ada yang di sekeliling kita. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Pada satu kali saya berbicara dengan satu anak Tuhan. Ketika itu dia mengatakan seperti ini. Saya nggak mau mati cepat-cepat. Karena saya belum menikmati apa yang ada di dunia ini. Kalau dulu saya susah, sekarang saya diberkati oleh Tuhan. Diberi kelimpahan. Saya tidak mau meninggalkan dunia ini cepat-cepat. Karena saya belum menikmati kelimpahan itu. Saya nggak mau sakit. Saya nggak mau susah. Saya mau kalau bisa hidup 100 tahun, bahkan 1000 tahun saya tinggal di dunia ini. Saya mau menikmati apa yang ada di dunia ini. Kalau bisa nggak mati-mati. Bukan itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tuhan tidak mau hidup kita seperti terlena dengan kehidupan dunia ini. Kita tidak tahu lagi siapa diri kita sebenarnya. Kita tidak menyadari siapa kita sebenarnya ketika Tuhan memanggil kita dan memilih kita di antara banyak suku bangsa, di antara bangsa-bangsa yang ada di dalam dunia. Bahkan kita adalah orang-orang pilihan Tuhan, di mana kita istimewa di mata Tuhan. Kita adalah utusan Tuhan yang punya visi, punya pandangan, punya moto hidup. Kita harus memiliki sesuatu yang berbeda dengan yang orang lain. Kalau kita tempatkan di tengah-tengah keluarga, apakah kita menjadi orang yang berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan di dalam keluarga kita? Apakah kita masih sama seperti mereka
hidup tidak dalam kebenaran Tuhan. Ketika kita melakukan, orang lain melakukan salah, melakukan dosa, kita sama seperti mereka. Atau kita malah berbeda. Kita menyaksikan kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Melalui perkataan, melalui sikap hidup kita. Sehingga orang bisa tahu bahwa itu adalah siapa kita sebenarnya. Orang lain bisa menilai kita bahwa kita berbeda dengan mereka. Dan mereka akan mengerti tentang kebenaran Tuhan. Berapa lama kita ikut Tuhan? Mungkin banyak orang dari kecil sudah tahu tentang kekristenan. Mungkin dari lahir dia sudah Kristen. Atau sudah berpuluh-puluh tahun dia tahu tentang Kristen. Tetapi apa perbedaannya kalau hidupnya tidak berbeda dengan orang lain? Hidup dalam kebencian, hidup dalam kemarahan, hidup dalam hawa nafsu, hidup dalam segala hal-hal yang dunia, hal yang kotor. Tetapi kita belajar pada kesempatan kali ini, kita harus tahu dan kita menyadari sadar-sadarnya bahwa diri kita ini adalah pilihan Tuhan. Orang yang Tuhan tempatkan di dalam dunia yang berbeda dengan orang lain. Yang memiliki ciri khas bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kita, menyadarkan kita untuk lebih lagi mengerti bahwa kita berbeda dari siapapun. Ketika saudara berada di dalam pekerjaan saudara, saudara akan dinilai orang lain. Oh, dia orang Kristen, orang yang dipilih oleh Tuhan. Sehingga kita menjadi orang yang berbeda dengan orang lain. Hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus berani melakukan kebenaran Allah. Di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Di dalam ayat yang ke-23 dikatakan, barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Kita berbeda dengan dunia, orang-orang yang ada di dalam dunia ini yang tidak melakukan kebenaran. Tetapi kita harus berani melakukan kebenaran itu. Kita punya satu kemauan untuk melakukan kebenaran itu. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa banyak orang yang akan menganiaya, memberikan perlawanan, bahkan akan membenci kita, melakukan berbagai hal untuk membuat kita tidak berdaya. Karena mereka tidak mengenal kita, karena mereka membenci kita. Di dalam ayat ini dikatakan sebelum kita dibenci, Tuhan Yesus sudah melakukan kebenaran itu di dalam dunia. Orang-orang yang membenci dia bukan orang-orang yang tidak mengenal Taurat, tetapi orang-orang yang mengenal Taurat. Orang-orang yang hidup di dalam Taurat. Ahli Taurat, Farisi, dan juga orang-orang yang mengenal tentang Taurat. Bagaimana mereka memberi perlawanan kepada Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Kebencian mereka memberikan perlawanan, menganiaya, bahkan mengancam kehidupan Tuhan Yesus. Sudah dialami oleh Tuhan Yesus. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa akan banyak juga orang-orang yang akan menganiaya kita karena kita berani melakukan kebenaran itu. Akan banyak orang akan membenci kita, memberikan perlawanan, menganiaya kita. Banyak alasan yang mereka lakukan untuk membenci kita. Karena kita berbeda dengan mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, jangan takut ketika kita melakukan kebenaran. Amin. Karena itulah kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Karena itulah kita dikhususkan oleh Tuhan untuk melakukan misi dan visi Tuhan. Karena itulah kita dipanggil untuk menjadi utusan Tuhan. Karena kita berbeda, karena kita adalah duta kebenaran itu sendiri.
Kita harus kuat, kita harus tegar. Ketika kita mendapatkan perlawanan, mendapatkan penganiayaan, bahkan kematian. Tokoh-tokoh gereja abad zaman dulu, abad keempat, bagaimana bapak-bapak gereja teraniaya, mati untuk membela kebenaran. Mereka berani melakukan kebenaran itu. Mereka tidak takut dengan penganiayaan, bahkan mereka merelakan dirinya untuk mati. Melalui firman Tuhan pada saat ini, kita belajar bahwa kita dipilih di tengah-tengah dunia ini. Kita harus berani melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan kebenaran itu di tengah-tengah orang tidak percaya, bahkan orang-orang yang menganiaya kita. Kita harus takut, kita harus tegar, kita harus kuat. Karena itulah kita dipanggil oleh Tuhan. Di dalam ayat yang ke-24 dikatakan, sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Ketika mereka melihat juga kebenaran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tetap juga mereka membenci karena berbeda. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kebencian akan terus datang menghampiri mereka, membuat mereka terancam. Karena kehidupan, kebenaran, firman Tuhan itu berbeda dengan kehidupan mereka. Mereka merasa terancam. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, biarlah melalui kesempatan saat ini, jangan ada rasa takut ketika kita melakukan kebenaran. Kebenaran tetap kebenaran. Dan kebenaran itu akan muncul di tengah-tengah ketidakbenaran. Biarlah melalui kesempatan ini, Yesus memberikan kita kekuatan melalui firman-Nya. Untuk kita kuat dan tegar. Apapun yang terjadi. Ketika memang kita sudah melakukan hal yang benar tentang firman Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Tetapi masih banyak orang yang tidak mau. Dan bahkan membenci kita. Tetapi kita tetap melakukannya terus. Sampai titik penghabisan hidup kita. Tidak ada kata berhenti. Tetapi kita terus berjalan melakukan kebenaran hari lepas hari. Kenapa kita disuruh untuk 4M? Kita merenungkan, membagikan firman Tuhan. Supaya kita melakukan kebenaran itu hari lepas hari. Firman itu sudah melekat dalam hidup kita. Sehingga kita tidak hanya mengingat, tetapi kita juga melakukan, bahkan membagikan bagi orang lain. Orang lain mau dengar, mau tidak, kita lakukan, kita bagikan. Sehingga mereka akan melihat kebenaran Allah akan terjadi juga dalam kehidupan mereka. Itulah tugas dan tanggung jawab kita sebagai visi dan misi Tuhan, sebagai utusan Tuhan. Melakukan, berani, mengerjakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga adalah, di dalam ayat yang ke-26 dikatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yang ketiga adalah, ketika kita melakukan visi dan misi Tuhan, kita belajar mengandalkan peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Ketika kita bersaksi melakukan firman Tuhan, kita melakukan kebenaran firman Tuhan, ada kuasa yang menyertai kita. Dikatakan di sini, jikalau penghibur yang akan kuutus datang dari Bapa datang, bahwa ada roh yang akan terus menyemangati kita, memberikan kita gelora untuk bersaksi, untuk melakukan firman Tuhan. Kita tidak sendiri ketika kita mengerjakan setiap tugas, visi dan misi Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita mengerjakan apa yang menjadi kehendak dan keinginan Tuhan, ada kuasa yang terus memberikan kita semangat untuk melakukannya.
Peranan Roh Kudus itu akan bekerja dalam hidup kita. Roh yang Tuhan janjikan adalah sudah ada dalam hidup kita saat ini. Ketika kita percaya kepada Bapa, kita mengatakan ya Aba ya Bapa, Roh itulah yang mengatakannya. Roh Kudus ada dalam hidup kita setiap orang yang percaya. Sehingga kita harus berani menyaksikan firman Tuhan, menyaksikan kebenaran Tuhan. Kita harus mengandalkan peranan Roh Kudus. Karena hari-hari ini hari-hari yang penuh dengan kesulitan, masalah. Yang dimana kita hidup di dunia ini bukan makin lama makin baik, tapi makin tidak baik. Makin banyak kesulitan, ancaman, dan segala apa yang ada dalam dunia ini membuat gentar bagi orang-orang yang hidup di dalamnya. Tetapi karena kita tahu bahwa kita hidup bersama dengan Tuhan, ada peranan kuasa Roh Tuhan dalam hidup kita, kita akan terus bersaksi dan bersaksi bagi nama kemuliaan, bagi nama Tuhan. Tidak mungkin kita hidup tanpa Tuhan. Kalau saat ini kita tahu bahwa ada roh itu yang lebih kuat dari roh yang di dalam dunia ini, jangan takut. Karena kita belajar mengandalkan kuasa Roh Kudus itu. Dikatakan di dalam ayat yang ke-27, tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi biarlah Roh Kudus itu yang membakar hati kita. Roh Kudus itu yang membela, bahkan menguatkan kita. Sehingga kita terus melakukan kebenaran Allah. Kita tidak sendiri di dunia ini. Tetapi ada kuasa yang luar biasa. Yang tidak kelihatan. Tetapi ada bersama dengan kita. Roh Kudus ada roh seorang pribadi. Sama seperti Bapa, sama seperti Yesus. Roh itulah yang mengerjakan perbuatan-perbuatan Allah dalam hidup kita. Roh itu yang membuat kita bergelora di dalam Tuhan. Roh itulah yang membuat kita dekat dengan Bapa. Roh itu juga yang membuat kita untuk maju, berperang, melawan apapun yang ada di depan kita. Saat ini saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau roh itu sudah ada dalam hidup kita, seberapa besar kita menyerahkan hidup kita kepadanya, dipimpin oleh Dia. Seberapa banyak hidup kita serahkan kepada Dia. Mungkin hari-hari ini banyak kekhawatiran dalam hidup kita. Mungkin hari-hari ini banyak masalah yang menggoncang hidup kita. Mungkin banyak sekali hal-hal yang mengganggu hidup kita hari-hari ini. Seberapa banyak kita sudah menyerahkan hidup kita kepadanya. Kita tidak lagi berpikir hal-hal jasmani, tetapi kita berpikir hal-hal rohani, di mana kita mengerjakan setiap pekerjaan Tuhan dengan baik. Dan biarlah melalui kesempatan ini kita diingatkan kembali bahwa Roh Kudus itu roh yang luar biasa yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Sehingga kita bisa bergerak maju di dalam rohani kita. Sudah seberapa banyak hidup kita buang dengan percuma ketika kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita tidak lagi memberikan hidup kita kepada pimpinan Roh Kudus. Roh yang ada bersama kita itu lebih hebat, lebih besar kuasanya daripada roh kita. Saya mau ingatkan kepada kita semua pada kesempatan hari ini, belajar untuk mengandalkan Roh Kudus. Minta pimpinan Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus. Minta hikmat daripada Roh Kudus untuk kita terus maju di dalam Tuhan. Apapun bisa terjadi dalam hidup kita. Kesulitan apapun akan menghadang kita. Masalah apapun akan menghambat kita untuk maju bersama Tuhan. Tetapi melalui kesempatan ini kita mau berserah, menyandarkan hidup kita kepada pimpinan Roh Kudus. Sehingga roh itu memampukan kita untuk terus bersaksi tentang Tuhan Yesus. Kesulitan apapun tidak akan menghambat kita untuk bersaksi. Ketika kita mengerjakan pekerjaan kita, kita terus bersaksi kepada orang lain.
bahwa Yesus itu baik, Yesus itu luar biasa. Banyak yang dapat kita kerjakan dalam kehidupan ini untuk Tuhan. Tetapi mau atau tidak, kalau kita mau, kita akan dapat mengerjakannya. Karena ada pimpinan Tuhan, ada pimpinan Roh Kudus. Tapi kita seringkali tidak mau mengerjakan. Kita mengesampingkan Roh Kudus itu. Sehingga kita menjalankan hidup kita hari lepas hari dalam kejenuhan, dalam kebosanan. Karena kita tidak mau menyerahkan hidup kita kepada kuasa Roh Kudus. Biarlah pada kesempatan sore saat ini kita belajar untuk menyerahkan hidup kita seluruhnya kepada pimpinan Roh Kudus. Kalau kita sudah menyerahkan hidup kita kepada pimpinan Roh Kudus, maka hidup kita akan terus diterangi, dan kita akan menuju pada kebenaran demi kebenaran Allah. Goal dari firman Tuhan pada saat ini, berjalan dengan Tuhan, kita tidak sendiri. Karena ada kuasa dan penyertaan-Nya yang sempurna sampai titik kita mengecap bahwa Tuhan itu baik adanya. Jadi hidup kita tidak sendiri. Ada penyertaan, ada kuasa Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Karena kita bukan dari dunia ini. Tapi kita akan sampai pada titik di mana kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang baik adanya. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Biarlah Engkau terus menyertai kami, dan melalui firman-Mu ini kami terus dikuatkan bahwa kami tidak sendiri. Ada pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Sadarkan kami Tuhan bahwa kami adalah utusan Tuhan yang dipilih, dipanggil oleh Tuhan menjadi laskar Kristus. Makasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kiranya kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.